Halo adik-adik Kak Arva. Shalom. Apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan Kak Arva. Semoga adik-adik Kak Arva sehat selalu dan dilindungi oleh Bapa di surga. Hari ini Kak Arva mau bercerita tentang sebuah kisah luar biasa dari Alkitab. Cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Wah, ini adalah kisah yang terjadi setelah banjir besar zaman Nuh. Kalian masih ingat kan tentang Bahtera Nuh? Nah, sekarang kita lanjut ke kisah Menara Babel saat manusia menjadi sombong dan Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Yuk kita mulai. Setelah air bah surut, anak-anak Nuh dan keturunannya mulai menetap di berbagai tempat. Saat itu, semua manusia masih berbicara dalam satu bahasa. Mereka bisa saling mengerti dengan mudah dan bekerja sama. Lalu suatu hari, mereka tiba di sebuah tanah datar di daerah Sinear. Di sana mereka berkata satu sama lain, "Ayo kita tinggal di sini. Mari kita bangun kota besar dan sebuah menara yang tinggi menjulang ke langit." Kenapa mereka ingin membangun menara setinggi itu? Bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi karena ingin terkenal dan meninggikan diri mereka sendiri. Padahal Tuhan sudah menyuruh manusia untuk menyebar dan memenuhi seluruh bumi, tapi mereka malah berkumpul dan melawan kehendak Tuhan. Mereka mulai membuat batu bata dari tanah liat, membakarnya supaya kuat, lalu menyusun satu persatu. Menara itu makin tinggi dan tinggi. Tapi Tuhan melihat hati manusia. Tuhan tahu bahwa mereka tidak sedang membangun untuk kemuliaannya, tapi untuk kesombongan dan nama mereka sendiri. Lalu Tuhan berkata, "Mari kita turun dan campurkan bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti satu sama lain." Dan tiba-tiba saja semua jadi kacau. Yang satu bilang, "Tolong kasih batu." Temannya bingung, "Apa maksudmu?" Yang ini ngomong begini, yang itu ngomong begitu semua, mulai pakai bahasa yang berbeda. Mereka tidak bisa kerjasama lagi. Akhirnya pembangunan menara itu pun berhenti. Tempat itu lalu disebut Babel, karena di sanalah Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Dan dari situlah mereka berpencar ke seluruh bumi. Adik-adik, kisah ini mengajarkan kita, Tuhan ingin kita rendah hati dan taat. Tuhan tahu isi hati kita. Jangan sombong. Kerja sama itu baik, tapi tujuannya harus benar untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kalau kita punya impian atau mau membangun sesuatu, yuk kita ajak Tuhan terlibat di dalamnya. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 9 adalah dasar dari cerita ini. Silakan dibaca di Alkitab kalian ya. Kalau kalian suka cerita ini, bantu Kak Arva dengan like videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita Alkitab seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.